Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Merliasi Soleha dengan NPM 2051040196 dari kelas B Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi proses dan strategi tata ruang guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi yang diampu oleh Bapak Vicky F. Sanjaya SEMSC. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi proses. Jadi, strategi proses merupakan penentuan bagaimana suatu proses pembuatan barang atau penyediaan jasa akan dilakukan. Tujuannya yaitu yang pertama, pemenuhan keinginan konsumen dan pemenuhan pertimbangan biaya. Beberapa hal yang penting harus dipertimbangkan dalam jangka waktu yang panjang untuk strategi proses. Antara lain, yang pertama yaitu fleksibilitas produk dan volume, biaya, dan kualitas. Jadi, sebuah strategi proses itu atau biasa disebut transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya strategi proses yaitu untuk pemenuhan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batas biaya dan manajerial lain. Proses yang dipilih akan mempunyai dampak jangka panjang pada efisiensi dan produksi, begitu juga pada fleksibilitas biaya, kualitas barang yang diproduksi. Nah, untuk selanjutnya ada strategi proses. Yang pertama ada proses fokus, produk fokus, dan repetitif fokus. Nah, untuk proses fokusnya yaitu low volume, high variety product, banyak input, intermediate proses misalnya seperti welding, painting, aquating, payroll, sales. Untuk produk fokusnya high volume, low variety product, sedikit input, continuous proses misalnya seperti produksi kertas, kaca, lembaran baja. Untuk repetitif fokusnya modal input, kombinasi proses dan produk fokus line assembly misalnya seperti produksi mobil. Dan selanjutnya interaksi pelanggan dan desain proses. Manajer operasi mendesain proses jasa untuk menemukan kombinasi terbaik antara interaksi pelanggan dengan kustomisasi yang terkait. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada strategi tata ruang. Strategi tata ruang yaitu merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka yang panjang. Manfaat dari strategi tata ruang yaitu utilisasi ruang, peralatan, dan sumber daya manusia yang lebih tinggi, meningkatkan aliran informasi, barang, dan manusia, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan, klien yang lebih baik dan fleksibel. Tata letak ini mencakup banyak sekali wilayah seperti tata letak kantor, tata letak toko eceran, tata ruang untuk gudang dan tempat penyimpanan, tata ruang posisi tetap, tata ruang yang berorientasi pada proses, dan tata ruang repetitif dan berorientasi produk. Nah, kemudian ada strategi tata letak. Konsep dasar tata letak yang pertama yaitu pengertian tata letak atau layout dilihat dari segi etimologis memiliki arti tata letak. Menurut istilah, layout merupakan sebuah usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, dan tabel. Hal itu menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Layout disebut juga tata letak atau tata ruang. Layout adalah cara menempatkan fasilitas-fasilitas produksi untuk memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien, yaitu berupa mesin-mesin, alat-alat produksi, alat pengangkut bahan, dan peralatan pabrik serta peralatan yang diperlukan dalam pengawasan. Layout merupakan suatu informasi sehingga memerlukan pertimbangan seefektif mungkin yang matang ketika mendesain agar layout dapat bermanfaat dalam posisinya.
Nah, dapat disimpulkan bahwa plan layout merupakan suatu keputusan yang menyangkut penyusunan fasilitas operasi secara teratur dan efisien yang mencakup desain atau konfigurasi dari bagian-bagian pusat kerja dan peralatan yang mengacu pada proses produksi seperti input, proses, output, baik yang ada di dalam bangunan ataupun di luar sehingga kegiatan operasi berjalan dengan lancar. Untuk tujuan tata letak atau layout pada prinsipnya, tujuan utama layout adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat menerima informasi yang disajikan. Tapi menurut Sri Tomo Wingsobroto, tujuan utama dalam desain tata letak untuk meminimalkan total biaya yang mengangkut elemen-elemen biaya, yaitu seperti biaya konstruksi dan instalasi untuk bangunan, mesin ataupun fasilitas produksi lainnya, biaya pemindahan bahan, biaya produksi, maintenance, biaya penyimpanan produk. Nah, untuk Barry Rader and Jay Heiser menegaskan bahwa layout yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai hal-hal seperti pemanfaatan yang lebih besar atas ruangan, peralatan, dan manusia, arus informasi, bahan baku, dan manusia yang lebih efektif dan lebih memudahkan konsumen dan untuk peningkatan moral karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman. Demikian tujuan layout ini dapat disimpulkan bahwa minimum biaya dan peningkatan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Efisiensi ini dapat dicapai dengan penekanan biaya produksi dan transportasi. Dan yang terakhir ada prinsip layout. Prinsip umum yang berhubungan dengan layout yaitu yang pertama ada kesederhanaan, dan kedua ada kontras, ketiga ada keseimbangan, keempat ada keharmonisan, dan kelima ada stressing. Prinsip dasar penyusunan layout yang pertama ada strategi secara total terhadap faktor-faktor produksi, yang kedua ada jarak pemindahan bahan paling minimum, dan ketiga ada memperlancar aliran kerja, diupayakan untuk menghindari gerakan balik atau backtracking, gerakan memotong cross movement, dan gerakan macet atau congestion. Dengan kata lain, material diusahakan bergerak terus tanpa adanya interupsi oleh gangguan jadwal kerja. Dan yang keempat ada kepuasan dan keselamatan kerja sehingga memberikan suasana kerja yang menyenangkan, dan yang terakhir ada fleksibel. Baik, cukup saya tutup dan saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.